أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم wama yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jika Tuhanmu menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap nabi dan setiap pelanjut nabi, setiap orang yang berjuang untuk mempertahankan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berhadapan dengan dua macam setan, setan dalam bentuk jin dan setan dalam bentuk manusia. Tapi kalau kita membaca sejarah Islam, tampaknya setan dalam bentuk jin itu jarang dibicarakan. Dan menurut saya tidak banyak ganggu itu setan dalam bentuk jin. Yang paling banyak mengganggu perjuangan para nabi ialah setan dalam bentuk manusia. Dan nanti kita akan kisahkan setan-setan dalam bentuk manusia itu. Lalu bagaimana cara mereka setan dalam bentuk manusia itu untuk mengganggu para nabi? Salah satu diantaranya ialah menyebarkan informasi yang keliru, yang bersifat menipu. Dalam bahasa Arabnya disebut ghurur. Mereka mengadakan gerakan menyebarkan isu-isu untuk menipu orang. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa saja semuanya itu. Tetapi biarkanlah mereka dengan apa-apa, dengan berita bohong yang mereka buat. Di sini disebut yang mereka adakan. Wama yaftarun. Pernah ada pertanyaan yang mengganggu. Kenapa di dunia ini ada orang jahat? Kenapa orang-orang baik itu selalu dikalahkan oleh orang jahat-jahat? Yang menang pada akhirnya orang jahat itu. Orang baik hanya menang sebentar. Dalam cerita wayang, orang baik menang pada akhirnya. Jadi misalnya ketika Korawa dan Pandawa berperang, pada akhirnya Pandawa yang menang. Tapi Pandawa juga menang menurut cerita wayang. Itu habis-habisan menangnya itu. Padahal itu pertempuran di antara dua keluarga. Di antara keluarga Kurawa dan anak-anak Kuru dan anak-anak Pandu. Keluarga Kurawa dan Pandawa. Tapi pada akhirnya Pandawa menang. Dalam cerita Ramayana, saya kalau suruh ngedalang bisa juga. Dalam cerita Ramayana, saya mau kasih contoh ini sedikit. Hari ini kita ngedalang dulu sebentar. Jadi Alkisah ada seorang raja. Biasa pengajian kalau ada cerita-cerita begitu didengarkan baik-baik. Jadi raja yang bijaksana itu mengundurkan diri, dia lengser dan menyerahkan kekuasaan kepada anaknya. Dan sang anak itu sampai dia menduduki tahta belum juga mempunyai permaisuri. Dan kebetulan di negeri Alengkadirja, sekarang Sri Lanka atau Ceylon, dulu nama Alengkadirja, di situ ada seorang raja raksasa namanya Prabu Somali. Dengan penuh permohonan maaf kalau ada yang namanya Somali di sini. Raja itu raja raksasa, dan biasa dalam cerita wayang raja raksasa itu lambang kejahatan. Tapi kebetulan ini raksasa yang baik, dan dia punya anak
Walaupun bapaknya raksasa, anaknya itu cantik jelita. Namanya Dewi Sukaisi. Minta maaf juga kepada yang namanya Sukaisi. Dewi Sukaisi itu anak raksasa, kata orang Sunda, anak nabuta. Dia cantik jelita. Ditawarkanlah, itu kan citrawayang disayembarakan. Orang yang bisa mempersunting sang putri yang jelita itu hanyalah orang yang bisa mengajarkan ilmu yang membawa kesejahteraan kepada seluruh alam semesta, ilmu yang membawa rahmat lil alamin. Nama ilmu itu dia sebut Sastra Jendra Rahayuningrat, Sastra Jaya Indra Rahayuningrat. Dan di seluruh alam semesta itu hanya seorang yang bisa mengajarkan ilmu itu, yaitu pangeran yang sekarang lengser itu dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya. Mula-mula udah bingung juga. Bapaknya melamar ke sana untuk anaknya yang belum punya permaisuri. Jadi bapaknya datang, permintaannya seperti itu, bapaknya bingung. Dan dia harus mengajarkan itu kepada anaknya. Itu memerlukan waktu yang lama mengajarkan ilmu itu untuk mensejahterakan Rahayuningrat ini, kesejahteraan alam semesta itu. Akhirnya tawar-menawar lah, gimana kalau aku saja yang mengajarkan ilmu itu, tapi nanti Dewi Sukaisinya akan dinikahi oleh anaknya itu. Karena ilmu itu sangat rahasia, dia tidak boleh diajarkan terbuka. Sang raja itu yang sebetulnya mungkin tidak begitu sepuh juga usianya, mungkin ketika mengundurkan diri dari kerajaannya itu usia pensiun lah. Seorang raja kan kalau pensiun dalam usia 65 tahun, jangankan raja masih menarik. Jadi si raja itu kemudian minta tempatkan di sebuah tempat di tengah-tengah taman, dan berduaanlah mereka mempelajari Sastra Jendra Rahayuningrat. Dan konon swarga Maniloka berguncang karena ilmu Sastra Jendra Rahayuningrat akan diajarkan kepada seorang anak raksasa. Singkatnya cerita, pokoknya para dewa rapat. Dewa itu kalau di dalam bahasa kita malaikat itu. Kan Tuhan juga rapat dengan malaikat mau menciptakan manusia. Pimpinan dewa itu namanya Batara Guru. Lalu Batara Guru berunding dengan bagaimana membatalkan Sastra Jendra Rahayuningrat ini supaya tidak diajarkan kepada anak raksasa. Singkatnya cerita, Batara Guru menitis kepada Wisrawana, raja yang menjadi pendeta itu, dan istrinya menitis kepada Dewi Sukaisi. Singkatnya cerita, apa hasil dari pertemuan kedua insan di tempat sunyi belajar Sastra Jendra Rahayuningrat itu? Hasilnya ialah Dewi Sukaisi hamil. Saya tidak menceritakan terperinci bagaimana prosesnya. Sukaisi hamil, untuk menyingkatkan cerita kemudian diusir oleh Prabu Sumali. Rajanya kemudian meninggal dunia. Tidak tahu apa penyebab meninggal dunianya. Pokoknya Sastra Jendra Rahayuningrat itu gagal diajarkan, dan kemudian Dewi Sukaisi pergi ke hutan. Ketika sampai di hutan, Dewi Sukaisi kemudian melahirkan anaknya pertama, mengerikan. Mukanya ada 10, sampai dia disebut Dasa Muka. Anaknya kedua tidak begitu mengerikan, wajahnya bagus, walaupun ada raksasa, keturunan raksasa, tubuhnya gede luar biasa, dan seluruh telinganya itu berbentuk sebagai talang air, bisa dijadikan selimut karena di sini menutup sampai ke kaki, dari sini juga menutup sampai ke kaki telinganya. Maka orang yang kedua ini karena telinganya seperti talang, dia disebut Kumbakarna, karena artinya telinga.
kumbakarnya talak. Yang ketiga, seorang perempuan, seluruh tubuhnya cantik, ceritalah seluruh tubuhnya bagus. Jadi tubuhnya dalam bahasa sekarang sila, nothing wrong with the body. Cuma mukanya muka raksasa. Bagi seorang perempuan kan yang penting muka, dan mereka bisa berpayah-payah hanya untuk mengurus mukanya. Baru yang terakhir ini tampaknya sebagai manusia bagus, semuanya sempurnalah yang terakhir itu. Dan yang terakhir, yang ketiga itu, selain mukanya buruk, kukunya itu panjang seperti ular kukunya itu, sehingga dia diberi nama yang berkuku ular. Dalam bahasa Sanskertanya Sarpa Kanaka, orang Jawa nyebutnya Sarpo Noko, orang Betawi nyebutnya Sarpe Kanake. Dan kemudian yang terakhir itu diberi nama Wibisana. Dan keempatnya kemudian bertapa ingin memperbaiki nasibnya, ingin menyempurnakan dirinya. Singkatnya cerita, Dasamuka atau Rawana diperkenankan para dewa dalam berdoa. Sekarang mukanya itu biasa satu, cuma kalau dia marah mukanya akan berubah menjadi 10. Kemudian yang kedua, Kumbakarna ketika dewa datang, kamu sih mau apa? Saya mau hidup damai, tentram, bisa makan dan minum dengan enak. Itu aja, tidak ada cita-cita lain, nggak ada. Itu aja, hidup damai, tentram. Cita-citanya kayak cita-cita orang-orang tua di Indonesia, bermanfaat bagi bangsa dan negara, gitu kan? Sambil tidak jelas gimana manfaatnya kan? Dijadikan keset juga kan manfaat. Itu juga cita-cita Kumbakarna, bisa makan, minum, hidup tenang dan tentram dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang perempuan itu, dia minta diizinkan bisa mengubah-ubah dirinya menjadi apa saja yang dia kehendaki. Dan yang terakhir, hanya berharap katanya, anugerahkan kepadaku ilmu pengetahuan dan gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Seperti doa dalam Al-Quran kan, Rabbi habli hukman wal hikni bisolehin. Kemudian hari di Ayodhya ada seorang raja, panjang ceritanya, tapi dia melahirkan kakak beradik yang kita kenal dengan nama Rama dan Lesmana. Tempat Ayodhya itu, karena di situ tempat kelahiran Rama, kemudian dijadikan masjid oleh kaum muslimin di India. Pernah terjadi sampai sekarang perebutan masjid itu, dan orang-orang itu membunuhi orang-orang Islam karena menurut mereka di tempat kelahiran Rama, Maulidur Rama, tempat kelahiran Rama, dan sekarang dikuasai oleh orang Islam sebagai masjid. Saya tidak tahu bagaimana nasibnya masjid di Ayodhya yang diperebutkan oleh orang Islam dan orang Hindu sekarang ini. Seperti kita ketahui, kemudian kan terjadi pertempuran antara Rama dengan Rawana itu. Asal mulanya ketika Rama membawa Sinta ke hutan, kemudian dia titipkan kepada Lesmana. Pada waktu itu Rawana mengerahkan segala kekuasaannya, adiknya disuruh menyamar dan dia mengubah dirinya jadi rusa emas, sehingga katanya sebelum pergi Rama itu membuat lingkaran di sekitar Dewi Sinta, tidak boleh keluar dari lingkaran. Akhirnya disingkatkan cerita lah, diculiklah Sinta oleh, kita nyebutnya Rahwana. Di tengah jalan ketika diculik itu dibuat terbang, jumpa dengan burung yang mau menyelamatkan Sinta. Burung itu namanya Sempati, tapi akhirnya kalah melawan Rahwana. Dia jatuh ke bumi, sebagaimana hilangnya pesawat Sempati sekarang ini dari maskapai penerbangan. Jadi ceritanya memang ada hubungannya dengan masa kini. Dan berdasarkan petunjuk Sempati lah kemudian Rama mencari tahu di mana Sinta.
seluruh kisah Ramayana, dan itu merupakan epic, the glorious epic of the Indian continent, merupakan cerita dunia yang menyebar di seluruh dunia, menceritakan perjuangan antara kekuatan kebenaran yang diwakili oleh Rama dan kekuatan kebatilan yang diwakili oleh Rahwana. Dan ciri Rahwana itu tadi, kekuatan kebatilan itu mukanya 10. Sampai sekarang kekuatan kebatilan atau setan-setan dalam bentuk manusia yang mengganggu para nabi dan pengikut nabi itu bisa mengubah mukanya. Mungkin lebih dari 10. Kemarin kepada saya ada seorang tokoh yang mengeluh, menceritakan perjuangan dia dalam politik, bagaimana bos dia itu bisa mengubah mukanya berkali-kali. Mukanya tidak 10 lagi, bisa 100, tergantung siapa yang diajak bicara. Itu pada sini dia menunjukkan seperti ini, ke sini begini. Dan tokoh itu adalah tokoh Islam yang mukanya bisa berganti-ganti. Saya bilang, nggak usah menyebut tokoh Islam lah, sudah tidak relevan sekarang ini. Jangan menggunakan kata-kata Islam, pemimpin Islam, tokoh Islam, tidak ada gunanya. Mendingan pemimpin nasional, itu lebih netral daripada menyebut pemimpin Islam. Pada ngeri itu bawa-bawa nama Islam. Oke, jadi dalam cerita-cerita seluruh umat manusia dari berbagai bangsa selalu diceritakan adanya kisah perlawanan orang baik melawan orang buruk. Itu kisah dunia. Karena itu Al-Quran menyebutkan ini sebagai sunnatullah, bahwa setiap nabi harus ada musuhnya, baik berupa jin maupun manusia. Yang melanjutkan para nabi juga akan punya musuh. Kalau kata Murtado Mutahari, manusia tarik oleh dua macam tarikan. Tarikan dari musuh dan tarikan dari para pecinta. Ada orang yang dalam hidupnya itu hanya mengejar supaya dicintai banyak orang aja, sehingga dia mau melakukan apa saja asal dicintai banyak orang. Itu orang yang sebetulnya tidak akan mengalami perkembangan kepribadian. Kerjaan yang seperti itu, yang mencari-cari cinta aja. Kita ini harus mencintai dan membenci sekaligus. Tidak bisa, karena kita akan disediakan musuh dan disediakan juga kawan. Selalu ada kawan dan lawan. Tidak bisa kita disenangi oleh semua orang. Kita tidak akan jadi orang besar kalau mengambil prinsip hanya ingin dicintai oleh banyak orang. Nah, apa ada manusia yang kerjanya itu inginnya dicintai oleh banyak orang, sebanyak-banyaknya yang mencintai dia? Ada. Namanya artis. Itu para artis yang penting rating buat mereka. Kalau sekarang ada begini nih, 3,000 likes it, ada 3.000 senang ini, senang dia luar biasa. Kalau tidak ada, nobody likes it, sedih dia ya. Itu orang yang hanya mengejar kesenangan orang lain. Ridon nas ghayatun la tudrak. Kalau kita mengejar kesenangan orang, pasti kita tidak akan bisa mencapainya. Jangan hidup mencari kesenangan orang lain. Jangan berniat hidup untuk kesenangan orang lain. Juga jangan hidup untuk supaya dibenci orang. Semua orang dibenci. Kayaknya rada jarang ya orang yang hidupnya itu, pokoknya saya ingin setiap orang membenci saya. Jarang itu. Kecuali, dan kita tidak membicarakan orang gila dalam pertemuan ini. Nah, kalau mau jadi orang besar atau mau melanjutkan tugas para nabi, kita harus siap berhadapan dengan musuh-musuh yang membenci kita dan kawan-kawan yang menyenangi kita. Musuh itu, kalau untuk para nabi, dan makin tinggi kita, makin banyak musuh, makin banyak yang tidak menyukai kita. Dulu waktu saya masih muda, sebesar Miftah itu, saya sudah jadi mubalik yang populer. Malah saya sudah menjadi mubalik tingkat nasional. Tiba-tiba saya dikenal sebagai pengajar atau yang mengajarkan Syiah.
saya dicoret dari berbagai masjid. Mendadak musuh saya bertambah. Dulu penggemar saya banyak, sampai sekarang juga masih banyak. Tapi musuh-musuhnya, ada musuh-musuh baru. Dari Masjid Salman di ITB saya diusir, tidak boleh lagi ngajar di ITB. Dan untungnya penggemar-penggemar saya atau pecinta saya ikut. Saya mengadakan pengajian pertama di rumah saya di situ, lalu ITB itu ikut datang. Nah, di antaranya itu orang tuanya itu Pak Dimitri datang ikut ngaji. Pengajiannya ba'da subuh. Setiap ba'da subuh mereka sudah pada ngumpul di situ. Minggu ba'da subuh. Lalu saya dirikan masjid ini dan pindahkan ke masjid. Itulah riwayat pengajian kita sekarang ini. Terjadi karena adanya musuh itu. Sekiranya saya tidak dimusuhi di situ, tidak diusir, mungkin tidak ada pengajian Al-Munawwaroh itu. Itu manfaatnya ada musuh. Sekiranya tidak ada musuh, tidak ada pengajian Al-Munawwaroh, dan tidak bakal ada orang yang namanya harmonis, yang kemudian sekarang berjuang menyebarkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli itu ke tengah-tengah masyarakat. Nggak bakal ada. Kenapa? Karena ketika kita mengadakan pengajian di sini ini, ada Pak Ibrahim di seberang sana itu membawa Pak Harmonis datang ke pengajian ini. Dan dia hadir pada pengajian pertama di Masjid Al-Munawwaroh. Dan orang-orang yang hadir di Al-Munawwaroh itu ikut saya saja sejak awal. Jadi kalau saya ke Bandung, maksud saya perubahan pikiran saya diikuti oleh perubahan pikiran pendengar saya. Dari mulai Ahlus Sunnah wa Syiah, kemudian perlahan-lahan jadi Ahlus Syiah wa Sunnah, sampai jadi Ahlus Syiah saja. Itu perkembangan itu diikuti, dan para jemaah saya juga mengikuti perubahan-perubahan saya. Sebagian lagi begitu saya pindah dari Ahlus Sunnah wa Syiah kepada Syiah saja, bubar mereka. Sebagian pergi dan menganggap saya sebagai musuhnya. Salah satu manfaatnya karena ada musuh itu kan ini. Kemudian saya dimusuhi di Unpad karena saya dianggap kelompok ekstrim, dan saya dipecat dari Unpad. Maksudnya bukan saya Rama dan yang lain-lain itu wadia balaknya Rahwana yang mukanya 10 kan. Kemudian saya pun pergi ke Australia, pergi ke Iran, waktu itu bebas, tidak sebagai pegawai negeri. Pulang saya tidak punya pekerjaan. Karena sudah dipecat dari Unpad, gaji saya sudah tidak ada. Konon gaji saya itu sebetulnya dari pemerintahnya terus mengalir, tapi ada seorang pejabat di sini itu yang kemudian mengambil gaji saya itu untuk dirinya saja. Itu menurut cerita. Tapi waktu saya didatangi oleh pejabat dari Unpad supaya saya mengajar lagi, saya bilang, saya mau berjuang mengambil hak saya, gaji saya. Ada itu Pak. Memang gaji itu diambil oleh Bapak X, tetapi Bapak X itu sekarang sudah meninggal dunia. Kalau Bapak mau nagih ya sama dia aja. Dan konon sebelum meninggal dunia itu dia menderita kanker di tenggorokannya. Ada orang yang mengatakan bahwa kanker itu terbentuk karena uang saya yang dimakan dia. Itu menurut cerita, menurut dongeng namanya. Gak usah dipercaya. Lalu saya dirikanlah pesantren mula-mula, kemudian SMA Mutahari, dan saya menjadi pemiliknya. Karena saya tidak punya pekerjaan, saya mengangkat diri saya sebagai direktur. Daripada kerja sama orang lain, mendingan saya jadi direktur. Katanya lebih baik menjadi raja kecil daripada pelayan besar. Saya kira yang ada di sini nih harusnya memilih jadi raja kecil daripada pelayan besar. Wah, musik kerjaan itu misalnya ajudan presiden, orang hebat, tapi itu pelayan besar. Mendingan jadi presiden kecil daripada ajudan besar. Jadi presiden kecil. Jadi saya jadi presiden di situ. Nah, sekiranya saya tidak dipecat dari Unpad, mungkin saya tidak mendirikan SMA Mutahari. Dan tidak mungkin ada para lulusan Mutahari yang ada sekarang ini ya.
Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan musuh bagi para pejuang kebenaran itu? Tujuannya ialah supaya para pejuang kebenaran itu makin lama makin kuat, makin kokoh, dan dia bisa menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia. Dan itulah cerita tentang para nabi, itu juga cerita para pelanjut para nabi. Ya, kita balik lagi. Untuk apa kalau Tuhan menciptakan setan dalam bentuk jin dan manusia? Dalam ayat berikutnya, walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyurdauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat itu cenderung kepada kesedan itu, mereka senang kepadanya, dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka ini terhadap kesedan setan. Setan-setan itu mempengaruhi mereka, mempengaruhi orang-orang agar memusuhi para nabi itu, supaya hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu cenderung kepadanya, ikut kepada musuh-musuh nabi itu, dan supaya mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang disuruh setan mengerjakannya. Saya ingin memberikan beberapa contoh musuh-musuh nabi sejak awal. Yang pertama, musuh nabi berasal dari keluarganya sendiri. Sudah keluarga, tetangga nabi pula. Dia uaknya nabi. Uak itu dalam bahasa Jawanya pakde. Jadi dia pakdenya nabi. Dalam bahasa Inggrisnya uncle. Bahasa Indonesianya apa kalau untuk uak? Paman itu bisa uak, bisa emang, bisa uak, bisa emang. Ini yang khusus, yang lebih besar, yang lebih tua dari orang tua kita. Pokoknya tidak ada lah. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris miskin dari itu. Bahasa Sunda punya ada emang, ada uak. Emang juga macam-macam kalau orang Sunda, ada emang tigigir, ada uak tiharep. Iya kan? Aki ke ayah, aki tigigir, nini tigigir. Gak tahu itu kenapa mereka dipinggirkan begitu. Ada satu keluarga, masih dari keluarga Nabi, uaknya. Nah, tapi kekayaan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa Eropa atau juga bahasa Arab ialah uak itu ayah uak pameget, ayah uak istri. Istilahnya beda. Uak pameget namanya uncle. Dalam bahasa Belanda, Kalau uak istri namanya tante kalau bahasa Belanda. Sekarang sih yang tidak bisa ngomong Belanda juga manggilnya tante. Kadang ngomong Belanda juga nggak bisa. Satu-satunya bahasa Belanda yang dia ketahui tante. Ada uncle, ada aunt kalau bahasa Inggris. Auntie itu panggilan sayangnya. Nah, walhasil ada umnya Nabi sekaligus tantenya. Sepasang keluarga itu bekerja sama untuk menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kerjanya ialah menyebarkan fitnah, itu zukhrufal qaul, menyebarkan fitnah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Abu Lahab. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghimpunkan seluruh keluarganya berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri pelajaran pada keluargamu yang dekat. Rasulullah memanggil Imam Ali, ya Ali, buatkan masakan buat mereka, kemudian kumpulkan mereka. Keesokan harinya Imam Ali mempersiapkan makanan untuk menjamu mereka. Dan waktu itu karena dalam riwayat disebutkan dalam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, jadi hanya ada satu paha kambing saja disimpan di tengah-tengah. Kemudian Nabi mengambilnya sedikit, dikunyahnya dan disimpan di tengah-tengah makanan itu. Sekitar 40 orang berdatangan dari keluarga Nabi yang terdekat. Ajaib dari itu makanan itu tidak kunjung habis. Sampai semua makan kenyang, makanan itu tidak kunjung habis. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan mereka, kalau aku berkata bahwa sekarang ini dari balik bukit itu ada pasukan yang akan
menyerbu kalian? Apakah kalian akan membenarkanku? Pasti, kata, karena engkau tidak pernah berdusta. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belum pernah ada anak muda yang datang kepada bangsa Arab seperti yang aku bawa sekarang ini. Aku ingin memberitakan kabar gembira kepada kalian. Lalu mulailah Nabi berdakwah tentang ajaran Islam. Apakah kalian mau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya? Aku bawa berita dari langit. Itu pamannya sendiri, tadi itu umnya sendiri, langsung berkata, alihada jama'tana ya Muhammad, apa untuk ini engkau mengumpulkan kami di sini, hei Muhammad? Apa untuk ini kau mengumpulkan di sini? Tabban laka, celaka kau Muhammad, kau kumpulkan kita di sini hanya untuk ini aja. Karena itu turunlah ayat tabban yada abi lahabiu wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan membantu dia segala hasil usahanya, segala hartanya dan segala hasil usahanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, saya selana rong zata lahab, dia akan terjerumus kepada neraka dengan nyala apinya. Wamro'atu, begitu pula istrinya, hammalatal hatab, yang membawa-bawa kayu bakar, maksudnya yang menyebabkan fitnah. Hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, nanti di hari akhirat dalam tengkuknya itu akan ada belenggu yang mengikatnya. Turun ayat itu. Dan ini salah satu mukjizat Al-Quran. Itu kan Abu Lahab bisa membuktikan Rasulullah itu bohong, masuk Islam saja dia. Begitu masuk Islam, ayat itu kan jadi tidak berlaku. Bohonglah Allah. Ternyata turun ayat ini pada permulaan dakwah, sampai akhirnya Abu Lahab tidak pernah masuk Islam. Dan terus menerus hidupnya itu hanya memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya sendiri. Pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapakah yang akan membela aku dalam perjuangan ini? Siapa yang yu'aziruni, yang akan membela aku, menolong aku, dan supaya aku angkat dia menjadi penerima wasiatku, menjadi wazirku dan khalifah sesudahku? Tidak ada yang kecuali Imam Ali. Dan waktu itu ia yang paling muda di antara yang hadir. Saya ya Rasulullah. Dan Rasulullah memegang tangan Imam Ali. Inilah saudaraku, hada akhi wa waziri wa wasiyi wa khalifati fikum. Inilah saudaraku, penerusku dan penerima wasiatku, dan yang akan menjadi khalifah sepeninggalku. Taatilah dia, kata Rasulullah. Taatilah dia. Begitu mendengar itu Abu Lahab berteriak, lihat itu Muhammad menyuruh kita mentaati anak kecil ini. Wahum yadhakun, dan semua orang tertawa mencemoohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa Imam Ali adalah seorang wasi, penerima wasiat Nabi. Allah jadikan musuh-musuh Nabi, tapi pada saat yang sama Allah jadikan pendukung Nabi yang paling utama, yaitu Imam Ali salamullahi alaihi. Kita baru sampai ke situ. Jadi untuk selanjutnya kita akan bercerita tentang musuh-musuh Rasulullah. Tidak lagi cerita Ramayana. Musuh-musuh Rasulullah dan para pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ingin memperkenalkan sifat-sifat musuh-musuh Rasulullah itu, dan bagaimana para pembela Nabi itu, bagaimana akhlak para Nabi dan bagaimana akhlak musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada saudara semua yang hadir di sini, saya tawarkan untuk memilih mengikuti Rasulullah atau memilih mengikuti musuh-musuhnya, tergantung pilihan Anda. Dan itu gampang memilihnya, berakhlaklah dengan akhlak mereka. Tapi yang lucu sekarang ini, nyebutnya sih pengikut Rasulullah, tapi akhlaknya adalah akhlak musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baru terkejut belakangan ini, dan ini tidak usah didengarkannya. Kalau bisa tidak direkam juga, itu dihapus aja Mas Harmonik bagian ini. Jadi Al-Kisah kan, ada para ustadz yang ternyata korupsi besar-besaran di negeri antah berantah. Lalu mereka mengadakan gerakan rapat di
Bagaimana citra kita lagi jatuh sekarang ini? Bagaimana kita mensolidkan para pengikut kita? Ya, saya baru dengar, tidak tahu berita itu benar atau tidak. Dan ternyata sekarang kembali solid itu para pengikutnya. Luar biasa. Gimana katanya? Di dalam ajaran Islam itu ada fai. Fai itu ialah barang rampasan yang dimiliki oleh musuh-musuh kita. Kita boleh merampas kekayaan musuh-musuh kita. Dalam Quran itu disebut al-fai. Walaupun fai itu di dalam Al-Quran itu hanya kita peroleh barang pampasan itu kalau kita perang. Tapi oleh ustadz-ustadz itu disebut bahwa sekarang karena negara ini negara kafir yang belum menegakkan syariat Islam, maka seluruh kekayaan negeri ini boleh kita rampas. Kata mereka, bukan kata mereka, kata saya, itulah korupsi syariah. Jadi ada bank syariah, nah ini ada korupsi syariah, yaitu bahwa kita mengambil kekayaan itu lebih baik ini kekayaan musuh kita dipakai untuk kepentingan Islam daripada dipakai oleh kepentingan musuh-musuh Islam. Jadi malah dianjurkan anak buahnya juga supaya melakukan korupsi syariat. Itu dari mana itu? Itu zuhruful qaul ghurura. Itu omongan-omongan indah yang menipu. Jadi korupsi halal karena itu ditujukan untuk membangun gerakan Islam. Dulu ada anak-anak muda di Bandung, Jakarta itu di kampus-kampus yang malah diizinkan untuk merampok atau mencuri milik orang tuanya. Karena orang tuanya itu belum beat, jadi kekayaannya itu kekayaan kafir dan itu harus distorkan kepada imamnya. Wallahu a'lam, itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Setan itu kemudian yuhi ba'duhu ba'd. Di situ disebutkan membisikkan, pada sebetulnya artinya mewahyukan kepada para pengikutnya dengan omongan-omongan yang indah untuk membenarkan kesalahan-kesalahannya. Dan itu terjadi di negeri ini. Saya anjurkan ada di antara Anda yang melakukan penelitian itu. Gimana itu korupsi kemudian bisa dihalalkan menjadi korupsi syariat. Sebentar lagi ada perzinahan yang dihalalkan dengan tujuan silaturahmi dan mengamankan barang pampasan. Mungkin ya. Oke, itulah pengajian kita hari ini dan saya ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli urura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Begitulah kami jadikan untuk setiap nabi musuhnya dari setan, jin dan manusia yang mewahyukan sesama mereka omongan-omongan indah yang menipu. Sekiranya Allah menghendaki mereka tidak akan bisa melakukannya, tapi biarkan mereka dengan dusta-dusta yang mereka ciptakan, yaitu dusta-dusta yang dimaksudkan untuk membawa hati orang yang tidak beriman kepada akhirat untuk cenderung kepadanya, untuk menyenangkannya dan untuk melakukan apa yang diperintahkan setan kepadanya. Oke, ada waktu 5 menit lagi untuk tanya jawab. Mohon maaf ada kepanjangan. Silakan. Pertanyaannya gini, mengapa kepada musuh-musuh Nabi dan musuh-musuh kebenaran itu cenderung tidak lagi menggunakan logika, tidak menggunakan lagi akal? Saya belakangan baca buku tentang Ibnu Taimiyah. Jadi setiap kali riwayat tentang Imam Ali selalu dianggap batil, dianggap tidak sah, walaupun nyata-nyata di dalam buku syubhah itu ada. Salah satu yang dia sebutkan, ketika Imam Ali masuk Islam dalam usia muda dianggap hobi, dan karena itu dia layak dari syai' anil Islam karena dia masih hobi. Jadi pertanyaan saya, mengapa musuh-musuh kebenaran lalu tidak menggunakan logika? Terima kasih. Mengapa musuh-musuh kebenaran itu tidak menggunakan logika? Karena kalau dia menggunakan logika, dia akan sampai kepada kebenaran. Jadi supaya tidak sampai kepada kebenaran, mereka gunakan cara-cara yang lain. Cara-cara yang paling umum ialah memaki-maki, membentak-bentak.
kalau suaminya berbuat salah, buru-buru dia marah-marah supaya istrinya nggak bisa menegur dia. Cuma dia marah-marah aja. Itu kebiasaan orang yang salah, kemarah-marah, maki-maki. Jadi satu hari Imam Abu Hanifah diketemukan orang sedang berdebat dengan orang lain. Dan Ibu Hanifah berdebatnya dengan membentak-bentak dengan suara yang keras. Lewatlah seorang ulama. Kemudian dia berhenti, dia bilang kepada Abu Hanifah, saya tahu kamu salah. Gimana tahu? Kamu kan belum mendengar argumentasi saya. Gimana tahu? Aku salah karena kamu membentak-bentak. Kalau orang itu benar, dia tidak usah meyakinkan orang lain dengan membentak-bentak. Dasar ya, hehe. Gak mungkin orang itu kan akan temukan kalau kita berdebat dengan orang tertentu itu maki-maki. Saya pernah berdiskusi sebentar aja di depan Komnas HAM dengan majelis ulama. Salah seorang majelis ulama, saya sebut aja sahabat saya yang paling namanya Tengku Zulkarnain. Jadi kemarin dia muncul lagi di foto, ikut melarang, memohon agar Densus 88 itu dilarang. Dan saya kenal sebagian besar orang-orang Densus itu. Dan saya mengerti kenapa mereka sakit hati dengan Densus. Dan beliau itu ketika saya bicara biasa saja, saya menjelaskan tentang peristiwa Sampang. Tiba-tiba lalu dia bicara, isinya memaki-maki dari awal sampai akhir. Dia mulai memanggil saya dengan sini, Tuan, saya pernah berjumpa dengan orang yang menghina Abu Bakar dan Umar. Dan dia membacakan puisi yang menghina Abu Bakar dan Umar dalam sebuah perayaan Maulid. Saya cek, ini puisi dari siapa? Ternyata penulisnya. Katanya dalam buku itu, oh Muhammad, kita harus terbitkan lagi itu. Apa saya bilang yang menghina Abu Bakar dan Umarnya itu apa? Karena di situ ada puisi dari Sayyidah Fatimah. Hidupku nyaman dan tentram sampai datang sang perampas itu. Aku beritahu kepada pembaca puisi bahwa yang dimaksud perampas ini adalah Abu Bakar dan Umar. Padahal di situ nggak ada kan sang perampas. Tapi saya pikir kayaknya minta ini siapa yang menerjemahkannya emang salah. Kenapa menerjemahkan sang perampas? Cek lagi, tidak ada sang perampas juga. Ternyata sampai datang si Hina itu, lebih-lebih sebetulnya. Di dalam puisi itu tapi ya selanjutnya isinya bentakan-bentakan, maki-makian, dan saya tidak melayaninya. Saya cuma mengatakan, kalau mau berdiskusi seperti itu, adalah kita berdiskusi secara ilmiah, tidak emosional, dalam sebuah lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu dia rupanya nulis juga di Republika, isinya juga maki-maki. Jadi emang kalau kita menemukan ada orang berdebat dan maki-maki, kita marah-marah, itu pasti dia membela kebatilan. Itu gampang aja, kita ucapkan aja paling baik salaman. Awal ladina idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang apabila diajak ngomong oleh orang-orang jahil, dia ucapkan salam. Saya bersama istri saya berdialog tentang pluralisme di Muhammadiyah Cirebon dalam muktamar mereka. Dilempari kursi dilemparkan ke depan, teriak-teriak, Jalaluddin kafir, di neraka. Tidak ada argumentasi apa-apa, nggak ada. Misalnya tidak benar itu Al-Quran dalam tidak ada itu boro-boro. Kemudian saya pergi aja, saya tinggalkan karena tidak ada diskusi seperti itu. Salam saya bilang. Dan esoknya di internet Jalaluddin cuut, dia meninggalkan diskusi. Itu semuanya salah. Satu salah bahwa Jalaluddin pengecut karena dia pemberani. Kedua salah bahwa itu sebuah diskusi, karena itu bukan diskusi, itu perang tanding. Di sini kita pernah mengatakan kalau orang lemah dalam kekuatan logika, dia akan menggunakan logika kekuatan. Kalau lemah kekuatan logika, dia akan menggunakan logika kekuatan. Terakhir, marilah kita kirimkan doa kepada orang-orang yang sakit di antara keluarga kita.
sembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula saudara-saudara kita yang sedang menderita musibah, dengan mengenang mereka dalam hati kita dan kita sampaikan doa khusus yang tulus untuk mereka. Juga orang-orang yang mempunyai hajat-hajat kepada Allah, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, kiranya Allah berkenan memenuhinya sepanjang itu mendatangkan kemaslahatan bagi mereka dan ridwan bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyya wa kulli niyatin sholihatin ziyadatan fi sarfin nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Al-Fatihah.